Selamat siang Pak, saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Nama Tresia Kasiasi, kelas 12 UPWE, tugas pertama agama Katolik. Bagian A, setelah adik-adik membaca cerita tersebut, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang membuat ibu itu sedih berkepanjangan karena suaminya meninggal? Nomor 2, apa yang membuatnya sadar? Setelah anak bungsunya hilang, 2 hari dia dilandai beban perasaan serba bingung, entah kemana ia harus mencari anak bungsunya itu. Tiba-tiba, keesokan harinya ada orang yang menghantarkan anaknya ke rumah. Sejak peristiwa itu, ia sadar dan berjanji pada dirinya sendiri akan mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya. Nomor 3, apa yang dilakukan kemudian? Melalui perantara Bunda Maria, aku berdoa setiap hari memohon kekuatan serta berkat dari Yesus, putranya, agar dapat berjuang melanjutkan hidup ini sebagai orang tua tunggal dan guna membesarkan dan mendidik anak-anaknya untuk menyongsong masa depan. Nomor 4, pendapat saya tentang kisah ini, kita sebagai manusia harus belajar mengikhlaskan kepergian seorang yang kita sayangi. Ambil contoh dari kisah di atas, seorang ibu yang tidak mengikhlaskan kepergian suaminya dan akhirnya ia tenggelam dalam kesedihan sampai ia lalai dalam mengurus anak-anaknya. Nomor 5, adakah pengalaman pribadimu atau pengalaman dari orang lain yang kamu dengar tentang pemaknaan hidup dalam satu peristiwa kehidupan? Ya, ada. Bagian B, apa pesan yang disampaikan dalam teks kitab suci Matius bab 5 ayat 1-12? Pertama, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yang kedua, pesannya adalah bagian B yang pertama, nomor 1. Apa pesan yang disampaikan dalam teks kitab suci Matius bab 5 ayat 1-12? Pesannya adalah sabda bahagia. Nomor 2. Apa saja sabda bahagia yang disampaikan Yesus? Pertama, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang sembilan, berbahagialah karena aku, kamu, dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahlah segala yang jahat. Nomor 3, apa maksud sabda bahagia Yesus? Dalam Injil Matius bab 5 ayat 1-12 menyebutkan orang-orang bahagia yaitu orang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah lainnya, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang dianiaya oleh kebenaran, orang yang dicela dan dianiaya karena Tuhan Yesus disebut bahagia, karena Allah akan mengenangnya dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan janjinya. Yang nomor 4, bagaimana upaya-upayamu sebagai pengikut Yesus untuk membuat hidupmu bermakna di dunia ini? Memberikan kesaksian tentang Yesus, berdoa, membaca Alkitab, menghadiri ibadah. Terima kasih banyak Pak. Itu saja hasil presentasi saya.